Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah? Salam hormat dari saya dan terkhusus untuk seluruh anak-anakku di Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini? Tetap semangat berprestasi dan tetap rendah hati. Karena generasi Smart School berkarakter cerdas. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini atau siang ini untuk pembelajaran geografi, kalian akan ditemani oleh Ibu Mukarama Ismail dan materi kita hari ini adalah menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang kita lihat bersama. Nah, wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang dapat dibedakan dengan wilayah yang lainnya. Nah, karakteristik di sini pada suatu wilayah itu tentu berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Apakah itu karakternya dapat dilihat dari potensi sumber daya alamnya, kemudian sosial budayanya, dan juga jumlah penduduknya. Nah, ketiga hal ini sangat penting dalam sebuah pengembangan wilayah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, klasifikasi wilayah adalah suatu upaya mengelompokkan wilayah dengan cara yang sistematis dan menjadi beberapa bagian tertentu. Nah, tentu saja untuk mengelompokkannya itu ada hal-hal yang menjadi penentu atau karakter suatu wilayah tersebut. Kita lihat bersama yang pertama. Klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Nah, yang pertama adalah wilayah formal. Yang mana dikatakan wilayah formal? Wilayah yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Jadi ini perbedaan daripada heterogen ya. Jadi wilayah formal adalah wilayah yang seragam atau homogen. Nah, sekarang kita lihat yang mana dikatakan wilayah formal atau yang homogen. Dari kriteria fisiknya, kita dapat melihat dari topografi atau bentang alamnya. Jadi bentang alamnya jika didominasi atau paling banyak didominasi oleh daerah perbukitan ataukah dataran rendah, jadi daerah tersebut dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam sebuah pembangunan. Jadi ini yang pertama adalah topografi. Yang kedua adalah iklim. Sedangkan yang terakhir adalah vegetasi. Nah, satu contoh bisa kita lihat misalnya wilayah geologi daripada
Madura. Ada kriteria lain yang menjadi faktor penentu wilayah itu dikatakan seragam atau homogen. Misalnya kriteria sosial, yaitu partai politiknya, kemudian ada tipe industri yang khas dalam suatu wilayah tersebut. Misalnya kita ambil contoh, wilayah Kesultanan Yogyakarta. Dan yang kedua adalah wilayah perindustrian. Jadi jika wilayah itu didominasi dengan industri, maka dapat dikatakan dengan wilayah yang homogen atau wilayah formal. Sekarang yang kedua, anak-anakku sekalian, kita lihat klasifikasi wilayah tipe kedua. Yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal. Yang mana dikatakan wilayah fungsional atau nodal, wilayah permukaan bumi dengan segala keadaan alamnya yang memungkinkan timbulnya berbagai kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan manusia. Jadi, di sini wilayah fungsional, keadaan alamnya ini memungkinkan timbulnya berbagai kegiatan, apakah dari pertanian dan perkebunan. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh daripada wilayah fungsional atau nodal, yaitu ibu kota dari kota-kota besar yang ada misalnya di Indonesia, wilayahnya merupakan pusat interaksi antar daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena terdapat aktivitas atau koneksi yang terorganisasi dan dinamis. Jadi ada daerah hinterland di luar daerah intinya sehingga terjadi pergerakan arus barang maupun manusia apakah menuju ke arah pusat kota maupun ke arah hinterlandnya. Ibu kasih satu contoh, misalnya kota Makassar ini daerah hinterlandnya adalah Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Nah, tentu terjadi pergerakan arus barang dan manusia. Setiap pagi kita dapat melihat banyaknya motor, mobil, atau meningkatnya mobilisasi penduduk dan barang, apakah itu ke Makassar atau Makassar ke kota Maros. Nah, ini merupakan koneksi yang terus-menerus terjadi sehingga antara daerah hinterland dengan inti kota terjadi kesinambungan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat bagaimana sebenarnya perbedaan wilayah formal dengan wilayah fungsional. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan kedua gambar di layar monitornya. Pada gambar pertama atau core, ini menunjukkan yang menjadi inti pada wilayah uniform atau formal. Nah, daerah yang seluruhnya ini lebih besar dari 75% digunakan untuk pertanian padi. Jadi lebih besar dari 75% ini, lebih dari 75% seluruh daerah pertanian ini adalah tanaman padi. Sedangkan yang daerah hinterlandnya ini, yang kedua ini, antara 50 sampai 75% juga didominasi atau digunakan sebagai pertanian padi. Jadi tidak ada perbedaan. Makanya ibu tadi katakan daerah formal itu adalah wilayah yang homogen atau sama. Nah, produksi pertanian di sini mencapai lebih dari 75%, sedangkan di sini 50 sampai 75%, keduanya sama-sama merupakan produksi pertanian padi. Tidak ada yang berbeda. Hanya yang berbeda adalah persentasenya. Yang daerah core lebih banyak daripada daerah di luarnya atau daerah pinggiran. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada perbedaan di sini.
sehingga dikatakan daerah fungsional. Nah, pada gambar B menunjukkan sebuah wilayah nodal di mana garis yang menghubungkan pusat dengan daerah-daerah hinterland di belakangnya itu ditunjukkan atau dihubungkan dengan garis. Ini ada garis-garis penghubungnya. Jadi ini adalah pusat perkotaan atau daerah inti kota. Kemudian yang kecil ini, lingkaran kecil yang warna putih ini adalah daerah-daerah belakang atau daerah penyokong yang biasa kita kenal dengan daerah hinterland yang mendukung segala kegiatan yang ada di pusat. Nah, sekarang kita lihat pada gambar B ini menunjukkan sebuah wilayah nodal yang dihubungkan dengan pusat melalui garis dengan daerah sekitarnya. Nah, di sini terjadi sebuah gerakan arus barang maupun penduduk. Jadi, antara pusat kota dengan daerah di belakangnya ini ada pergerakan mobilisasi penduduk maupun barang sehingga terjadi konektivitas. Jadi, pusat kota yang menghasilkan industri akan dibawa ke daerah-daerah di belakang ini untuk dipasarkan. Misalnya kita lihat, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kota Makassar. Misalnya daerah Kima, kawasan industri Makassar. Di sana kan terdapat banyak berbagai industri. Nah, hasil daripada industri di sana, baik itu berupa barang setengah jadi maupun barang jadi, itu akan dibawa ke daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Misalnya ini yang paling dekat adalah Maros, ini Goa, kemudian Pangkep, dan beberapa atau seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, begitu pula sebaliknya, semua barang mentah atau bahan mentah yang tersedia pada daerah-daerah ini tentu akan dibawa atau dipasarkan ke Kota Makassar sebagai pusat industri dan pengelolaan sumber daya alam. Itulah perbedaan wilayah formal dengan wilayah fungsional. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah wilayah vernakular atau perseptual atau persepsi. Nah, yang mana dikatakan vernakular di sini adalah wilayah yang ada dalam pikiran sejumlah besar orang yang berkaitan dengan budaya. Nah, ini persepsi ini terbangun secara sosial budaya dan ditandai dengan tidak adanya batas jelas yang memisahkan. Misalnya, Kota Bogor dikenal dengan kota hujan, Kota Makassar dikenal dengan kota angin Mamiri, kemudian Kota Aceh dikenal dengan kota Serambi Mekah. Itu adalah contoh-contoh wilayah vernakuler yang merupakan hasil pikiran sejumlah besar orang yang berkaitan dengan kebudayaan. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kita masuk kepada pembangunan wilayah. Yang mana dikatakan pembangunan wilayah? Suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi daripada wilayah tersebut untuk melakukan pengembangan potensi wilayah yang ada atau yang dimiliki. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa fungsi daripada wilayah tersebut. Apakah dia sebagai fungsi pelayanan, fungsi ekonomi, dan fungsi pemasaran? Tentu ini harus dioptimalkan sehingga potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki atau potensi budaya, pariwisata yang dimiliki oleh wilayah tersebut dapat berkembang dengan optimal. Kita lihat bersama yang mana yang dikatakan fungsi wilayah. Yang pertama adalah fungsi pelayanan. Kota diarahkan sebagai pusat pelayanan wilayah yang ada di belakangnya.
atau hinterlandnya, atau bisa juga dikatakan pusat komunikasi antar wilayah, pusat kegiatan industri dan jasa, serta pusat pemukiman penduduk. Nah, Kota Makassar sebagai kota besar diharapkan menjadi pusat pelayanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal apa? Nah, sebagai pusat komunikasi antar wilayah menghubungkan berbagai wilayah, kemudian pusat kegiatan industri dengan banyaknya industri dan jasa yang ada di Kota Makassar diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan bagi masyarakatnya, dan yang terakhir sebagai pusat pemukiman. Kita ketahui bersama bahwa di Kota Makassar ini banyak sekali pemukiman penduduk yang telah terbentuk, mulai dari pemukiman kelas menengah sampai kelas mewah atau kelas elit. Semua itu telah menjadi pendukung atau menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat. Nah, yang kedua kita lihat. Fungsi kedua, wilayah merupakan fungsi transfer hasil pembangunan. Nah, struktur ruang wilayah menggambarkan proses transfer hasil pembangunan dari pusat ke pinggiran kota atau sebaliknya dari pinggiran kota ke pusat. Nah, di sini terjadi interaksi antara berbagai wilayah atau ruang yang menggambarkan proses transfer hasil pembangunan. Yang ketiga. Nah, di sini yang paling penting, fungsi wilayah yang ketiga adalah sebagai fungsi ekonomi. Diharapkan wilayah menjadi basis ekonomi wilayah, seperti industri dan jasa perkotaan, serta kegiatan-kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pedesaan. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa segala potensi yang dimiliki oleh pedesaan itu akan dikelola atau dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi pada daerah perkotaan. Nah, setelah itu selesai, kemudian akan dikembalikan ke semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan untuk dijadikan barang atau industri yang kecil bagi daerah pedesaan. Demikianlah anakku sekalian, ada 3 fungsi wilayah, yaitu sebagai fungsi ekonomi, yang kedua sebagai fungsi transfer hasil pembangunan, dan sebagai fungsi pelayanan. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang menjadi modal dasar pembangunan wilayah. Jadi, pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa sebuah modal. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Kedua hal ini tentu sangat penting untuk mendukung pembangunan suatu wilayah. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang mana dikatakan sumber daya manusia yang berkualitas? Nah, kita dapat melihatnya dalam pola berpikir yang sangat maju. Kemudian selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan. Memiliki sifat yang positif, berperilaku terpuji. Jadi ini ada pendidikan karakter yang berlaku di sini, yang harus ditanamkan dari anak-anakku waktu masih kecil atau masih bayi. Kemudian tentu saja yang sangat penting adalah berwawasan yang luas, kemudian memiliki kemampuan, keterampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhannya pada berbagai bidang serta sektor pembangunan. Nah, ada beberapa poin penting yang harus dimiliki untuk menjadi tenaga ahli yang berkualitas. Apalagi di saat sekarang ini, tentu saja di negara kita sudah banyak persaingan. Apakah itu di sektor industri, pemasaran, teknologi. Jadi segala bidang pekerjaan tentu membutuhkan
sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu terampil dalam mengerjakan setiap kebutuhan atau berbagai bidang yang dibutuhkan dalam pembangunan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik itu flora dan fauna maupun sumber daya alam yang lain. Nah, segala sesuatu yang ada di alam itu dapat diambil dan dimanfaatkan karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi anak-anakku sekalian, perlu kita ingat bahwa dalam pengambilan sumber daya alam ini harus digunakan seefisien mungkin atau sebaik mungkin. Karena ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu kasih contoh. Bensin yang anak-anakku gunakan sehari-hari itu dari mana? Tentu saja dari minyak bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau minyak bumi ini habis, mau ambil di mana? Nah, makanya kita harus menggunakannya dengan sehemat mungkin atau seefisien mungkin sehingga penggunaan bensin dapat digunakan selamanya mungkin. Jadi itu satu contoh, belum yang lain. Jadi banyak sekali di negara kita ini sumber daya alam. Satu saja sumber daya alam ini, minyak bumi, itu dapat digunakan pada banyak hal. Misalnya aftur, bensin, solar, kemudian lilin, kemudian gas LPG. Nah, satu sumber daya alam ini harus betul-betul kita lestarikan. Jadi anak-anakku sekalian sebagai generasi penerus bangsa harus memikirkan masa depan negara Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi modal dasar pembangunan, sekarang kita lihat siapa pelaku perencanaan pembangunan wilayah. Jadi setelah ada modal tentu ada yang sebagai pelaku perencanaan pembangunan wilayah. Yang pertama adalah seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kita tentu ada kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ada campur tangan investor asing, kemudian pengusaha swasta dalam negeri, ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah, ada bantuan juga atau peran serta dari koperasi, dan tentu saja harus melibatkan masyarakat umum. Karena dalam sebuah pembangunan wilayah anak-anakku sekalian, tentu yang pertama yang harus diperhatikan adalah analisis dampak lingkungannya. Karena setiap pembangunan tentu menghasilkan limbah, baik itu limbah air, tanah, maupun limbah udara. Jadi peran serta masyarakat umum di sini sangat penting untuk bisa menjadi peninjau atau pemantau dalam segala pembangunan. Termasuk anak-anakku sekalian. Jadi jangan hanya melihat saja hasilnya tanpa berperan dalam proses pembangunan itu. Selanjutnya. Mengapa perkembangan setiap daerah itu berbeda-beda? Nah, ini ada satu pertanyaan timbul. Mengapa pembangunan atau perkembangan pembangunan setiap daerah berbeda-beda? Nah, tentu saja dalam hal geografi kita melihatnya dari potensi daerah. Kemudian ada lokasi, ada sumber daya manusia, ada sarana transportasi. Jadi faktor geografi di sini sangat dibutuhkan, sangat menjadi faktor penting dalam perkembangan pembangunan. Kita lihat bersama yang pertama, potensi daerah. Yang mana dikatakan potensi daerah? Segala sesuatu yang ada di suatu daerah dapat dimanfaatkan lebih jauh. Jadi, mengambil contoh dari daerah terdekat kita,
deretan Gunung Kars di Maros Pangkep itu dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat semen, kemudian tanah yang subur untuk daerah pertanian dan perkebunan, serta yang terakhir adalah pemandangan alam yang indah dapat digunakan sebagai objek wisata. Dan bisa juga ditambahkan dengan potensi kelautan yang kaya akan sumber daya ikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini baru 1 atau 2 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang Ibu ambil contoh, Maros dan Pangkep. Nah, kedua kabupaten ini kita kenal bahwa dia memiliki deretan Gunung Kars yang merupakan kars terindah dan terbesar kedua di dunia. Jadi hal ini objek wisata yang ada di Kabupaten Pangkep dan Maros ini yang kita kenal dengan Ramang-Ramang, ini harus dijaga betul dengan baik, baik dari segala limbah maupun sampah-sampah plastik yang ada di tersebar yang ada di objek wisata. Kemudian yang kedua, lokasi. Mengapa lokasi menjadi faktor? Kita lihat bersama. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Misalnya, kondisi fisik wilayah merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Jadi, kondisi fisik di sini merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Contoh, kondisi fisik yang datar akan berkembang lebih cepat daripada kondisi fisik atau wilayah yang berbukit atau lembah. Ini kita lihat dari topografinya anak-anakku sekalian. Bandingkan wilayah yang datar dengan wilayah yang berbukit atau curam, tentu daerah yang datar itu akan lebih cepat perkembangan pembangunannya. Nah, Ibu ambil contoh pada saat pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan, daerah mana yang lebih lama pembangunannya? Nah, tentu saja daerah yang memiliki topografi yang berbukit atau gunung. Nah, itu bisa kita lihat. Kenapa? Karena ini membutuhkan biaya yang besar dan pengelolaan infrastrukturnya itu harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Karena akan mengubah objek yang ada di permukaan bumi. Yang tadinya itu pegunungan, mungkin saja akan diubah menjadi jalan rel kereta api. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Jadi sumber daya manusia di sini menjadi peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Dia menjadi proses utama dan pertama. Sumber daya manusia di dalam pembangunan memiliki peran ganda. Dia sebagai subjek maupun sebagai objek dari aktivitas pembangunan yang dijalankan. Utamanya, sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memberikan multi efek terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pada bidang ekonomi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat. Yang ketiga adalah sarana transportasi. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa transportasi menjadi faktor yang penting juga dalam hal pembangunan. Nah, transportasi di sini menjadi sarana penunjang keberhasilan pembangunan dalam hal mendukung terbentuknya kegiatan perekonomian masyarakat, tak terkecuali daerah pedesaan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah meningkatkan pelayanan mobilitas antara penduduk daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan juga sebagai mobilitas sumber daya alam yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang potensial bagi suatu daerah.
Jadi inilah faktor pentingnya transportasi dalam hal mobilitas penduduk dan barang. Nah, anakku sekalian, faktor geografi dapat digunakan pula untuk pembangunan wilayah. Ini ada beberapa faktor geografi juga yang dapat kita lihat apakah dia sebagai faktor pendukung maupun faktor yang menghambat. Kita lihat bersama, yang pertama adalah topografi. Nah, yang mana dikatakan topografi? Topografi itu menggambarkan konfigurasi fisik permukaan bumi atau wilayah tertentu, termasuk di sini bentuk dan elevasi dari berbagai fitur. Fiturnya di sini seperti ada bukit, ada lembah, ada gunung, ada sungai, ada dataran tinggi, dataran rendah, danau. Nah, inilah topografi ini atau elevasi atau fitur dari bentuk-bentuk permukaan bumi ini mempengaruhi desain dan lokasi infrastruktur. Misalnya, pembangunan jalan raya, jembatan, dan terowongan harus disesuaikan dengan kontur daripada daratan dan lereng. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan efisiensi dari apa yang kita bangun. Wilayah dengan topografi yang sulit mungkin memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar. Seperti yang Ibu katakan tadi, daerah-daerah perbukitan atau lereng yang curam itu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membangun infrastruktur yang sesuai daripada daerah yang datar. Sehingga Ibu katakan tadi, daerah yang datar akan lebih cepat perkembangan pembangunannya daripada daerah yang memiliki topografi yang tinggi. Yang kedua, ada klimatologi atau iklim. Nah, berbicara iklim ini tentu saja melibatkan kondisi atmosfer seperti suhu, ada kelembaban, curah hujan, angin, dan sebagainya. Tentu saja ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dalam suatu wilayah tertentu. Ibu kasih satu contoh. Pada daerah pertanian, iklim yang baik dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang mendukung, tentu saja ini akan mengoptimalkan produksi pertanian dan perkebunan. Nah, curah hujan yang tinggi ini tentu akan mempengaruhi produksi pertanian. Kita ambil satu contoh. Sulawesi Selatan ini merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Dan ini melibatkan beberapa kabupaten. Misalnya kita lihat Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidrap. Ini merupakan dua daerah yang memiliki produksi padi terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, itu dipengaruhi oleh curah hujan yang bagus. Nah, kita lihat bagaimana sebaliknya. Iklim yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir ini dapat mengganggu produktivitas pertanian atau perkebunan, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Contoh yang Ibu berikan, pada saat terjadi banjir bandang di Kabupaten Pangkep, Maros, dan Kota Parepare, itu menyebabkan terjadinya gagal panen pada produksi ikan pada setiap empang petani yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, ini disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti banjir bandang. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Infrastruktur. Iklim juga dapat mempengaruhi perencanaan dan konstruksi infrastruktur. Ini konstruksinya yang dipengaruhi. Daripada misalnya jalan, jembatan, gedung, rel kereta api. Jadi konstruksinya yang masih lemah, bisa saja iklim ekstrim ini seperti angin kencang atau banjir, ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Dan tentu saja harus memerlukan perancangan
ulang yang lebih tahan lama pada kondisi iklim yang ekstrim. Nah, itu ada 2 contoh pada iklim. Selanjutnya, ada sumber daya hayati. Nah, apa kaitan sumber daya hayati dengan pembangunan? Kita lihat bersama, ketahanan pangan melibatkan tanaman pangan dan hewan ternak. Jadi ada 2 inti di sini pada sumber daya hayati seperti tanaman pangan dan hewan ternak. Ini merupakan dasar ketahanan pangan. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya hayati yang cukup akan memastikan bahwa masyarakat memiliki cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Dan kita ketahui bersama bahwa kita sangat membutuhkan tanaman pangan dan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi sehari-hari. Yang kedua, kaitannya sumber daya hayati dengan perkembangan ekonomi. Sumber daya hayati dapat menjadi basis bagi sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, ada kehutanan, dan pariwisata alam. Eksploitasi dan pengelolaan yang bijaksana atas sumber-sumber daya alam ini dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Ya, utamanya tadi dari segi pariwisata alam. Ketika suatu daerah menyediakan potensi pariwisata atau sumber daya alam yang bagus, misalnya di Ramang-Ramang tadi, nah itu dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat Maros karena menciptakan lapangan kerja dengan menyediakan warung atau toko-toko yang dapat digunakan oleh wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata di daerah pariwisata yang ada di setiap kabupaten di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ada demografi. Nah, kita lihat demografi ini kira-kira berkaitan dengan apa? Bagaimana demografi dapat mempengaruhi proses pembangunan? Kita lihat yang pertama, pengaruh pada tenaga kerja. Nah, kita ketahui bersama bahwa demografi ini adalah kependudukan, tentu saja mempengaruhi tenaga kerja. Ternyata di sini struktur usia dan tingkat kelahiran dalam suatu populasi akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Nah, semakin tinggi tingkat kelahiran, makin tinggi juga populasi penduduk. Nah, tentu saja secara otomatis mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang memadai ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Karena kita ketahui bersama bahwa struktur usia produktif itu kita bisa lihat dari usia 14 tahun sampai 60 tahun itu merupakan usia produktif dalam bekerja. Tetapi kita harus ingat bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang adalah tenaga kerja yang berkualitas. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kegiatan demografi yang menunjukkan tingkat kelahiran tinggi dapat menciptakan bonus demografi. Jika faktor ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk generasi muda yang sangat besar di negara kita. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih yang telah meluangkan waktu dalam proses pembelajaran geografi kita pada siang hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar dan berprestasi karena generasi Smart School itu berkarakter dan cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.